Christian Adinata buka suara. Perjuangan kerasnya berakhir dengan keputusan mengejutkan dari PBSI. Apa yang sebenarnya terjadi? Christian Adinata, nama yang pernah mengharumkan bulu tangkis Indonesia, kini mencurahkan rasa kecewanya secara terbuka setelah namanya tak lagi masuk dalam daftar pemusatan latihan nasional, Pelatnas, PBSI 2025. Keputusan ini diumumkan melalui surat keputusan SK Pemanggilan Nomor Skep 005 PBSI 12/2024 yang ditandatangani oleh Ketua Umum PP PBSI M. Fadil Imran dan Sekretaris Jenderal PP PBSI Ricky Soebagja pada tanggal 19 Desember 2024. Dalam SK tersebut, total 81 atlet dipanggil untuk tahap pertama, namun tidak termasuk Christian di sektor tunggal putra. Mengetahui dirinya tidak lagi menjadi bagian dari Pelatnas, Christian pun mencurahkan rasa kecewanya melalui media sosial. Saya berjuang untuk negara saya sampai akhir dan mereka meninggalkan saya ketika saya hancur. Terima kasih atas kenangannya dan mari kita lihat, tulisnya. Pernyataan ini jelas menggambarkan kekecewaan mendalam yang dirasakannya, mengingat perjalanan panjang dan dedikasi yang telah ia berikan untuk bulu tangkis Indonesia. Christian Adinata, yang akrab disapa Cea, bukan tanpa alasan meluapkan emosinya. Cedera lutut parah yang dialaminya saat semifinal Malaysia Masters 2023 menjadi awal mula perjalanan sulitnya. Ketika menghadapi pemain India, Prano Haji S, dalam kedudukan 17-19, Christian tiba-tiba terjatuh dan mengalami robekan pada ligamen tempurung lututnya. Cedera ini memaksanya absen dari turnamen-turnamen besar, termasuk saat ia harus menjalani operasi pada bulan Juli 2024 yang membuatnya harus menepi selama 6 hingga 9 bulan. Namun, perjalanan pemulihannya tidaklah mudah. Setelah operasi, Christian mencoba bangkit dengan mengikuti beberapa turnamen, seperti International Challenge di Thailand pada Maret 2024, di mana ia tersingkir di babak 64 besar melawan Pranat Kata asal India. Ia juga tampil di Slovenia Open dan Austrian Open pada bulan-bulan berikutnya, namun hasilnya belum menunjukkan performa terbaiknya. Di tengah usaha kerasnya untuk kembali, keputusan PBSI mencoret namanya dari Pelatnas menjadi pukulan telak yang sulit diterima. Sejak bergabung dengan Pelatnas pada tahun 2018, perjalanan Christian di bulu tangkis penuh prestasi. Dimulai sebagai atlet magang, ia naik menjadi atlet pratama pada tahun berikutnya dan membela nama klub PB Tangkas Intiland. Karirnya terus menanjak hingga ia menjadi penghuni Pelatnas utama pada tahun 2021 bersama para pemain top lainnya seperti Jonathan Christie. Salah satu puncak karirnya adalah saat ia menyumbangkan medali emas di kejuaraan dunia junior Kazan 2019 untuk nomor mixed team. Christian juga mencatatkan prestasi gemilang di ajang SEA Games 2023 di Kamboja dengan membawa pulang medali emas di nomor tunggal putra dan tim. Peringkat dunia tertingginya, 37, menjadi bukti bahwa ia adalah pemain yang memiliki potensi besar. Bahkan, ia pernah menjadi juara Italian International 2022, yang menunjukkan kemampuannya bersaing di level internasional. Namun, tragedi cedera dan proses pemulihan yang berkepanjangan menjadi tantangan berat dalam karirnya. Kini, keputusan PBSI untuk tidak memanggilnya ke Pelatnas tahun depan menimbulkan tanda tanya besar. Apakah keputusan ini semata-mata didasarkan pada performa terkininya, atau ada faktor lain yang menjadi pertimbangan? Dalam dunia olahraga, cedera seringkali menjadi momok yang menghantui para atlet. Namun, keputusan untuk mencoret seorang pemain yang tengah berjuang bangkit dari cedera tentu menjadi kontroversial. Banyak pihak berharap PBSI dapat memberikan penjelasan yang transparan terkait alasan di balik keputusan ini. Di sisi lain, dukungan kepada Christian juga terus mengalir dari para penggemarnya yang percaya bahwa ia masih memiliki peluang besar untuk kembali bersinar di dunia bulu tangkis. Perjalanan Christian Adinata menjadi pelajaran berharga tentang bagaimana seorang atlet harus menghadapi lika-liku dalam karirnya. Dari seorang atlet muda yang berjuang dari bawah hingga menjadi salah satu pemain tunggal putra terbaik Indonesia, kisahnya penuh dengan inspirasi dan perjuangan. Kini, tantangan baru menantinya, dan publik menunggu bagaimana ia akan bangkit menghadapi situasi ini. Meskipun tak lagi di Pelatnas, semangat juang dan dedikasi Christian Adinata tetap menjadi teladan bagi generasi muda bulu tangkis Indonesia. Susunan pelatih PBSI yang baru saja diumumkan membawa kejutan besar dengan kembalinya Taufik Hidayat dan Mulyo Handoyo sebagai motor penggerak utama.
Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia, PBSI, baru saja mengumumkan langkah besar yang akan menentukan arah masa depan bulu tangkis Indonesia. Dengan menempatkan nama-nama besar seperti Taufik Hidayat dan Mulyo Handoyo sebagai pelatih utama, PBSI memberikan sinyal kuat bahwa mereka tidak main-main dalam upaya mengembalikan kejayaan bulu tangkis tanah air. Keputusan ini sekaligus menunjukkan keberanian untuk melakukan perubahan signifikan demi memastikan Indonesia tetap menjadi salah satu raksasa bulu tangkis dunia. Dalam susunan kepelatihan baru yang diumumkan, Taufik Hidayat akan memegang posisi penting sebagai pelatih utama. Nama Taufik tentu tidak asing bagi para penggemar bulu tangkis. Sebagai mantan atlet legendaris yang pernah membawa nama Indonesia ke puncak dunia, penunjukan ini mencerminkan harapan besar PBSI untuk menularkan mental juara kepada generasi muda. Tak hanya itu, PBSI juga menunjuk Mulyo Handoyo, pelatih kawakan yang dikenal sebagai otak di balik kesuksesan Taufik Hidayat pada masa lalu. Mulyo kini diberi tanggung jawab ganda, tidak hanya sebagai pelatih utama tetapi juga sebagai kepala Departemen Tunggal Putra. Penunjukan ini memperlihatkan betapa seriusnya PBSI dalam membangun fondasi kokoh di sektor ini. Selain Taufik dan Mulyo, PBSI juga mempercayakan posisi penting kepada beberapa pelatih lokal lainnya. Antonius Budi Arianto kini mengisi posisi pelatih ganda putra, menggantikan Heri Iman Pierre Ngadi yang telah mengabdi hampir 2 dekade. Perubahan ini tak lepas dari penurunan performa sektor ganda putra dalam beberapa tahun terakhir. Keputusan untuk mengganti Heri Ipi menjadi bukti keberanian PBSI untuk keluar dari zona nyaman demi menciptakan era baru. Meski demikian, Heri Ipi tetap dikenang sebagai pelatih yang membawa pasangan-pasangan hebat seperti Hendra Setiawan dan Muhammad Ahsan ke puncak dunia. Di sektor tunggal putri, PBSI mempercayakan posisi pelatih kepada Iman Tohari, yang diharapkan mampu membangun generasi baru pemain tunggal putri yang kompetitif di level internasional. Sektor ini memang menjadi perhatian khusus mengingat persaingan yang semakin ketat di panggung dunia. Sementara itu, sektor ganda putri akan ditangani oleh Karel Mainaki, saudara kandung Reksi Mainaki yang saat ini menjabat sebagai Direktur Kepelatihan Nasional Malaysia. Karel diharapkan mampu mengangkat prestasi ganda putri Indonesia yang selama ini belum menunjukkan konsistensi di level tertinggi. Tak kalah menarik adalah penunjukan Rioni Mainaki sebagai pelatih ganda campuran. Rioni, yang juga saudara dari Karel, membawa pengalaman panjang dan rekam jejak mentereng di dunia bulu tangkis. Kombinasi pengalaman dan visi dari para pelatih ini diharapkan mampu membawa angin segar bagi sektor-sektor yang selama ini dianggap kurang bersinar. Dengan susunan pelatih yang solid ini, PBSI ingin memastikan bahwa semua sektor mendapatkan perhatian yang sama dan mampu berkontribusi maksimal dalam berbagai turnamen internasional. Namun, langkah besar ini tentu tidak datang tanpa tantangan. Hengkangnya pasangan legendaris Hendra Setiawan dan Muhammad Ahsan dari panggung internasional menjadi salah satu tantangan besar yang harus dihadapi oleh Antonius Budi Arianto di sektor ganda putra. Absennya Teda Diaz diperkirakan akan membuka peluang bagi wajah-wajah baru untuk tampil dan bersinar. PBSI harus memastikan regenerasi berjalan lancar agar sektor ganda putra tetap menjadi andalan Indonesia. Keberhasilan susunan kepelatihan ini juga akan diuji dalam berbagai ajang besar, termasuk Olimpiade Los Angeles 2028. Dengan persaingan ketat dari negara-negara seperti Malaysia yang terus menunjukkan kemajuan, Indonesia dituntut untuk bergerak lebih cepat dan strategis. Penunjukan pelatih-pelatih lokal ini juga menjadi cerminan kepercayaan PBSI terhadap kemampuan anak bangsa dalam mengembangkan talenta lokal. PBSI sendiri menegaskan bahwa keputusan ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk membangun ekosistem bulu tangkis yang lebih kompetitif. Dengan fokus pada pembinaan berkelanjutan, PBSI berharap dapat mencetak lebih banyak pemain kelas dunia yang mampu mengharumkan nama Indonesia. Langkah ini tentu menjadi harapan baru bagi para pecinta bulu tangkis tanah air yang sudah lama merindukan kejayaan Indonesia di panggung internasional. Dengan susunan kepelatihan yang baru ini, para pelatih dituntut untuk bekerja keras dan menghadirkan inovasi dalam metode latihan. Tantangan besar ada di depan mata, tetapi peluang untuk bangkit juga terbuka lebar. Jika semua elemen dapat bekerja sama dengan baik, bukan tidak mungkin Indonesia kembali menjadi kekuatan dominan di dunia bulu tangkis. Susunan pelatih ini bukan hanya soal nama-nama besar, tetapi juga soal visi dan komitmen untuk masa depan. Keputusan ini mengirimkan pesan jelas bahwa PBSI tidak hanya ingin bertahan tetapi juga ingin kembali berjaya. Kini, semua mata tertuju pada Taufik Hidayat, Mulyo Handoyo, dan tim pelatih lainnya untuk membuktikan bahwa Indonesia masih layak disebut sebagai raksasa bulu tangkis dunia.